Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengatur acara atau moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang akan saya sampaikan penggunaan tentang penggunaan Google Form di dalam pelaksanaan akhir semester di SMKS Nursalam dalam rangka penggunaan aplikasi Google Meet. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa nanti saya siapkan dulu ini ya Bu. Apa? Saya bisa menyampaikan ini Bu. Apa? Screen, screen share. Pak Ana Ridwan, bisa ditutup dulu ininya. Apa? Screen-nya. Oke. Saya masih belum bisa membuka ininya Bu. Screen share-nya. Di sini masih host disable. Participant screen sharing. Oke, terima kasih Bu Meti. Seperti kita ketahui bahwa sebentar Bu. Atau ada yang bisa membantu menayangkan Bu? Masih disable Bu? Ada yang bisa membantu menayangkan? Iya. Baik, sambil menunggu, saya akan memberikan pengantar seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator, Ibu Metu Paroka. Pertama-tama, judul dari presentasi ini adalah praktik penggunaan Google Form dalam online test PAS atau penilaian akhir semester 2020 di SMK S Nursalam Saropa Tasikmalaya. Dan tadi sudah diperkenalkan, nama saya adalah Asep Dani Gandani, dan saya adalah guru bahasa Inggris di SMK Nursalam Saropa Tasikmalaya. Kemudian SMK Nursalam Saropa Tasikmalaya ini bertempat di Jalan Raya Kawitan atau Jalan Raya Salopa di Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, yang berada di timur selatan Kabupaten Tasikmalaya. Dan tujuan daripada presentasi ini adalah di akhir presentasi nanti audiens akan mudah-mudahan akan bisa memahami, kemudian juga melaksanakan, dan pada akhirnya bisa mengkreasi sendiri online test dengan menggunakan Google Form. Karena seperti kita ketahui bahwa
Google Form ini merupakan salah satu aplikasi yang cukup banyak atau bahkan sangat banyak dipergunakan di dalam penggunaan penilaian, terutama di dalam penilaian pengajaran. Nah, kemudian beberapa latar belakang yang bisa disampaikan di dalam pelaksanaan Google Form, di dalam pelaksanaan penilaian akhir semester ini adalah yang pertama adalah pesatnya perkembangan teknologi digital. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini di zaman revolusi industri 4.0 banyak sekali kita temukan beberapa aplikasi atau banyak sekali aplikasi yang menggunakan teknologi digital. Dan ditambah juga dengan uh, bisa Bu? Oh iya iya. Baik Bu. Kemudian oh boleh ya Bu, silakan Bu. Ya terima kasih Bu Meti. Nah jadi sebentar. Oh iya, sudah bisa Bu, sebentar. Oke, sudah bisa, thank you. Ya, ya. Terima kasih Bu Meti dan Bu Listi dan Bu Ratnasari yang telah mampu membuat saya menyampaikan ini. Kemudian di sini ada latar belakangnya adalah pesatnya perkembangan teknologi digital, kemudian juga tersedianya fitur-fitur aplikasi. Fitur-fitur aplikasi ini semacam yang ada di smartphone, kemudian juga yang ada di laptop itu sebagian besar berasal dari Google Play. Kemudian juga ada kewajiban pembelajaran dan penilaian secara daring sesuai kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Jadi ada juga latar belakang masa pandemi COVID-19. Sementara kita ketahui bahwa di dalam masa pandemi COVID ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi terutama tidak boleh terlalu berbaur dengan masyarakat atau orang di sekitar, sehingga untuk bekerja juga disarankan untuk di rumah atau WPH, work from home, kemudian juga LFH juga, belajar dari rumah, learning from home, dan dengan adanya kewajiban pembelajaran dan penilaian secara daring, maka juga tidak ada tatap muka sehingga pembelajaran dan penilaian itu dilaksanakan secara daring. Kemudian juga ada hal-hal yang ingin saya sampaikan tentang penggunaan Google Form ini. Ada hal yaitu efisiensi anggaran. Jadi biasanya kalau melaksanakan penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester itu menggunakan fotokopi yang sangat cukup banyak sehingga anggaran itu juga sangat membengkak, minimal 5 juta, 10 juta, 15 juta kalau terlalu banyak siswa yang harus difotokopikan. Kemudian juga berkaitan dengan efisiensi anggaran, saya juga ingin menyampaikan bahwa ini juga ada kaitan dengan isu pelestarian lingkungan hijau. Karena seperti kita ketahui bahwa kertas itu kan terbuat dari bubur kertas dan kemudian bubur kayu, dan bubur kayu ini kan diambilnya dari lingkungan sekitar yaitu dengan penebangan pohon. Nah, jadi ada dua isu yang akan saya sampaikan juga. Yang pertama adalah adanya efisiensi anggaran, kemudian juga ada pelestarian lingkungan hijau. Sehingga dengan adanya penggunaan Google Form, itu dengan menggunakan teknologi digital juga bisa melestarikan lingkungan yang ada sehingga tidak ada penggundulan lingkungan, kemudian juga sehingga mengakibatkan langkanya air, kemudian juga dengan langkanya banyak terjadi bencana alam seperti longsor, banjir dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang. Di sini kita lihat ada coronavirus atau COVID-19, kemudian juga ada penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Nah, kemudian kita berbicara tentang Google Form. Sebetulnya Google Form ini untuk bagi yang sudah tahu tentu saja hal yang sangat mudah karena Google Form seperti merupakan sebuah kewajiban bagi kita di dalam masa pandemi ini dengan belajar dan bekerja di rumah. Google Form yaitu merupakan fitur gratis milik Google. Jadi kita bisa gunakan tanpa adanya biaya sehingga terjangkau untuk semua.
yang dapat dimanfaatkan untuk membuat beragam formulir secara online. Nah, jadi Google ini selain gratis juga ini dapat digunakan untuk membuat beragam formulir secara online, dikirimkan secara online, dan kemudian juga diisi secara online dengan menggunakan URL link yang bisa diberikan kepada orang-orang yang kita tuju. Nah, ini adalah apa simbolnya. Dan kemudian juga cara pembuatan Google Form ini, yang pertama itu tentu saja nanti kita buka browser dan kemudian juga buka situs https atau docsgoogle.com spreadsheet untuk membuat formulir di Google Spreadsheet, kemudian klik insert atau sisipkan form, kemudian nanti sheet baru akan muncul di spreadsheet dan formulir itu akan terbuka. Kemudian juga di sini juga ada judul form atau untitled form. Itu nanti merupakan sebuah judul yang nanti akan kita buat formulirnya. Kemudian kolom tersebut fungsinya untuk memberikan judul pada formulir yang akan dibuat. Dan kemudian ada deskripsi form atau form description. Buatlah deskripsi yang jelas agar orang dapat memahami tujuan dari kuesioner yang akan dibuat. Dan kemudian juga bagian pertanyaan. Ini nanti buat pertanyaan yang diinginkan, ada beberapa pilihan model pertanyaan dan pengisian. Nah, di sini juga bisa diperlihatkan bagaimana cara penggunaan Google Form ini. Nah, untuk penggunaan Google Form, kita bisa membuka Google di sini. Kemudian kita bisa menggunakan penggunaan Drive, bisa menggunakan Drive. Nah, kemudian di sini juga sebetulnya sudah ada tentang salah satu Google Form ini. Nanti kita buka tentang Google Form terlebih dahulu. Google Form. Nah, kita bisa membuka Google Form ada di sini dan kemudian kita klik. Dan kemudian nanti akan muncul icon berikut dan kemudian juga nanti kita klik berikut. Ya. Oh, masih screen saya yang barusan yang pertama. Oke. Sebentar, Bu. Oke. Oh ya, Google Formulir. Sudah kelihatan, Bu? Oh ya, kelihatan. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan Google Form yang menggunakan kosong di sini. Kemudian di sini kita bisa mengisi formulir tanpa judul ini dengan menggunakan penilaian akhir semester. Dan kemudian juga di sini kita bisa memberikan deskripsi penilaian akhir semester ini dipergunakan untuk melaksanakan PAS kelas 10 TB A dan 10 TB B contohnya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Nanti kita bisa membuat yang pertama misalnya, what is your name? Nah, kemudian di sini kita menggunakan sebentar sebelum ke sana ada penggunaan nama. Contohnya name. Kemudian kita bisa mewajibkan. Setelah itu kita menggunakan tombol tambah di sini. Dan kemudian class juga kita bisa menggunakan jawaban singkat di sini. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa mewajibkan mereka untuk
mengikuti mengisinya. Kemudian setelah itu ini bisa dibagi dua, tambahkan dua bagian. Nah, untuk tambahan dua bagian ini, yang pertama adalah contohnya tetap PAS di sini, kemudian 10 TBA dan 10 TBB, dan kemudian nanti kita bisa tambahkan di sini, kita kebawahkan, kemudian contohnya what is your name, ini nomor 1 contohnya, kemudian juga kita gunakan pilihan ganda, misalnya yang A, Eric, kemudian yang B, 22 years old, dan lain sebagainya. Ini juga nanti wajib diisi. Dan kemudian untuk setelah itu, nanti kita bisa menjadikan ini sebagai sebuah quiz. Nah, ini jadikan ini sebagai sebuah quiz, kemudian nanti disimpan. Nah, kemudian untuk sebagai sebuah kuis nanti kita masuk ke kunci jawaban. Di kunci jawaban ini misalnya 10, kemudian nanti kita tambahkan jawabannya dan ini nanti selesai. Dan setelah itu kita bisa melihat bagaimana tampilan dari Google Form tersebut. Nah, ini adalah tampilannya. Ini kemudian berikut. Ini tidak bisa dilakukan karena kita harus mengisi dulu kolom yang harus diisi. Nah, kemudian juga kita juga melihat di sini untuk penggunaan pengiriman link formulir, kita bisa menggunakan berikut. Ini bisa diperpendek dan kemudian kita salin, dan kemudian kita bisa kirimkan kepada orang-orang terdekat kita atau menggunakan WhatsApp atau media sosial yang lainnya. Nah, itu gambaran secara garis besar bagaimana cara menggunakan Google Form. Kemudian di sini sudah Bu. Kemudian di sini juga Google Drive dan Google Drive. Pas. Nah, sebentar. Nah, ini nanti dilakukan hal-hal seperti itu. Jadi pengisian Google Form seperti tadi berikut, dan kemudian di sini ada penggunaan short answer, long answer, multiple choice, checkboxes, drop down, and so on. Dan kemudian juga kita hasil akhirnya bisa seperti ini, penilaian akhir semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Dan kemudian untuk pelaksanaannya itu sebenarnya bisa digabungkan. Pertama, anak-anak itu bisa mengerjakan di rumah seperti ini, atau juga bisa mereka dikumpulkan di dalam sekolah kalau misalnya memang memungkinkan, tapi biasanya di rumah itu mereka menggunakan smartphone mereka untuk memasuk kepada Google Form dan melaksanakan penilaiannya. Dan kemudian setelah itu mereka itu nanti ada penilaian di sini. Nah, untuk penilaian kita bisa lihat di sini ini hasilnya. Nah, untuk penilaian kita bisa melihat
itu nanti dilaksanakan secara di dalam CSV atau XLX. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan secara ringkas bagaimana cara penggunaan Google Form di dalam pelaksanaan